Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aulia dengan NIM 103240711 dari kelas HTNA. Dan pada video UAS kali ini saya akan menjelaskan mengenai hudud, qiyad dan qiyas serta reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Baik, langsung saja yang pertama yaitu mengenai hudud. Hudud itu berasal dari kata had yang berarti batasan ataupun larangan. Nah, dalam konteks hukum pidana Islam, hudud itu merujuk pada sanksi-sanksi ataupun larangan-larangan yang telah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, hal tersebut itu berarti bahwa hukuman itu sudah bersifat tetap dan tidak bisa dikurangi ataupun ditambah lagi oleh manusia ataupun umat Islam seperti itu. Kemudian tujuan utama dari hudud yaitu untuk melindungi 5 hal pokok atau yang disebut al-daruriyat al-khamsah. Nah, 5 hal pokok tadi itu mencakup yang pertama agama, kemudian jiwa, akal, keturunan, dan juga harta seperti itu. Nah, kemudian jenis-jenis hudud itu ada 5 menurut para jumhur ulama ataupun yang diakui oleh para jumhur ulama. Hudud itu ada 5, yaitu yang pertama adalah zina. Zina itu artinya ataupun zina itu adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Nah, hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina itu yaitu yang pertama dirajam atau dilempari batu hingga mati. Itu bagi orang-orang yang sudah menikah atau bagi orang-orang yang sudah muhson. Nah, kemudian dicambuk 100 kali itu bagi orang-orang yang belum menikah atau yang disebut itu ghairu muhson. Nah, dasar hukum dari zina ataupun dasar hukum dari larangan atau sanksi zina itu Quran surah An-Nur ayat 2. Kemudian jenis hudud yang kedua yang diakui oleh para jumhur ulama yaitu qadzaf. Qadzaf itu artinya menuduh orang melakukan zina tanpa bukti. Nah, bukti yang dimaksud yaitu minimal 4 orang saksi. Hukumannya yaitu dengan 80 cambukan. Nah, qadzaf ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat dari orang lain seperti itu. Kemudian dasar hukum dari qadzaf itu Al-Quran surah An-Nur ayat 4. Kemudian jenis hudud yang ketiga yaitu sarikoh ataupun pencurian, yaitu mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan memenuhi syarat nisab. Nah, hukuman bagi para pelaku sarikoh yaitu potong tangan kanan. Nah, dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 38. Kemudian jenis hudud yang keempat yaitu perampokan atau hirobah. Perampokan atau hirobah itu contohnya itu seperti menebar teror di jalanan umum, kemudian merampas harta ataupun membunuh nyawa orang lain. Nah, kemudian hukuman dari pelakunya yaitu mulai dari pengusiran hingga hukuman mati tergantung tingkat kejahatan yang dilakukannya. Kemudian dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 33. Kemudian jenis hudud yang kelima yang diakui oleh para jumhur ulama yaitu minum khamr atau minum minuman yang memabukkan. Nah, hukuman bagi para pelaku yang meminum khamr yaitu cambukan. Biasanya cambukannya itu sekitar 40 sampai 80 kali. Nah, tujuan dari larangan meminum khamr ataupun meminum minuman yang memabukkan yaitu untuk menjaga akal sehat manusia. Nah, kemudian beberapa para ulama itu juga menambahkan perbuatan ataupun menambahkan larangan-larangan
sebagai bagian dari hudud. Jadi ada tambahan 2 hudud dari beberapa para ulama, yaitu yang pertama murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, hukuman bagi para orang yang murtad yaitu hukuman mati setelah diberikan waktu untuk bertaubat. Jadi orang-orang itu dikasih waktu untuk bertaubat kemudian dihukum mati. Nah, dasar hukumnya yaitu dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. Kemudian tambahan yang kedua yaitu bughah atau pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, hukumannya itu sesuai dengan tingkat kejahatannya dan orang tersebut itu bisa diperangi. Nah, dasar hukumnya atau dalilnya yaitu Quran surah Al-Hujurat ayat 9. Kemudian prinsip-prinsip penegakan hudud itu harus ketat dan juga hati-hati. Jadi harus ada bukti yang kuat, saksi yang benar-benar ada saksi. Kemudian juga tidak ada keraguan ataupun syubhat, karena jika ada syubhat ataupun ada keraguan maka hudud itu dianggap gugur seperti itu. Kemudian materi yang kedua yaitu mengenai kisos dan diyat. Nah, yang pertama kisos. Apa itu kisos? Kisos itu berasal dari kata kososo yang berarti membalas dengan balasan yang setimpal. Nah, sedangkan secara istilah kisos yaitu membalas kejahatan pembunuhan atau penganiayaan dengan hukuman yang setara. Jadi dia dihukum sesuai apa yang ia lakukannya seperti itu. Nah, contohnya itu seperti kalau misal si A itu membunuh si B. Nah, kemudian si A ini dapat dihukum mati juga sesuai dengan prinsip dari kisos. Kemudian contoh yang lain, kalau misal si A itu memotong tangannya si B, maka si A itu juga bisa dipotong tangannya gitu, karena sesuai dengan pengertian dari kisos sendiri itu. Nah, dasar hukum dari kisos yaitu dalilnya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Kemudian yang kedua yaitu diyat. Apa itu diyat? Diyat itu adalah kompensasi ataupun denda yang diberikan kepada keluarga korban jika mereka memilih untuk tidak menuntut kisos pada pelakunya seperti itu. Jadi sebagai ganti dari kisos. Nah, diyat itu juga bisa berlaku jika pembunuhan itu dilakukan secara tidak sengaja. Kemudian juga berlaku jika pelaku itu dimaafkan ataupun berlaku jika tidak memenuhi syarat-syarat dari kisos tadi. Nah, contohnya dari diyat itu misal kayak 100 ekor unta atau setara uang emas atau perak seperti itu. Itu sebagai ganti dari kisos. Misal keluarganya itu tidak meminta kisos, maka bisa diganti dengan diyat atau diganti dengan 100 ekor unta seperti itu. Kemudian kategori pembunuhan dalam Islam itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pembunuhan secara sengaja. Jadi yang dimaksud dengan pembunuhan secara sengaja yaitu pelaku itu sadar dengan niat menggunakan alat untuk membunuh seperti itu. Nah, hukumnya sanksinya yaitu dengan kisos ataupun hukuman mati, atau bisa juga dengan diyat kalau misal keluarganya itu memaafkan. Kemudian jenis pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan semi sengaja. Jadi tidak diniatkan membunuh tetapi
menggunakan, tapi dia dengan sadar menggunakan alat yang bisa menyebabkan kematian seperti itu. Hukumnya itu tidak kisos, tetapi diat penuh ditambah dengan kafarot atau puasa 2 bulan penuh seperti itu. Kemudian jenis pembunuhan yang ketiga yaitu pembunuhan tidak disengaja. Jadi pembunuhan tidak disengaja itu maksudnya dia membunuh tanpa niat. Misalnya kayak kecelakaan seperti itu. Nah, hukumnya itu diat ringan dan juga kafarot seperti itu. Nah, kemudian hikmah dari diat dan kisos itu yang pertama menjaga keadilan dan mencegah kejahatan. Kemudian juga memberi rasa aman dan menahan dendam pribadi. Kemudian ada opsi maaf dan damai, bukan semata-mata untuk pembalasan seperti itu. Kemudian materi yang terakhir yaitu mengenai reformasi dan positifikasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, apa itu positifikasi hukum Islam? Nah, positifikasi itu merupakan proses menjadikan hukum Islam itu sebagai bagian dari sistem hukum nasional atau sistem hukum yang tertulis yang berlaku secara formal di Indonesia. Seperti itu. Nah, contoh dari positifikasi itu misalnya kayak hukum waris, kemudian pernikahan, kemudian zakat dan juga wakaf gitu. Nah, itu kan diatur dalam hukum positif yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian bentuk-bentuk dari reformasi dan positifikasi di Indonesia itu yang pertama ada kompilasi hukum Islam atau KHI. Itu kan juga berlaku di Indonesia, berlaku secara positif di Indonesia. Nah, KHI atau kompilasi hukum Islam ini disahkan melalui Impres nomor 1 tahun 1991 yang berisi aturan mengenai perkawinan, kemudian warisan, kemudian juga wakaf seperti itu. Jadi rujukan utama di pengadilan agama seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada UU Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, ini UU Peradilan ini menjadi dasar formal lembaga peradilan Islam di Indonesia. Nah, kewenangannya itu meliputi perkara pernikahan, waris, zakat, hibah, dan juga ekonomi syariah. Kemudian yang ketiga, bentuk yang ketiga yaitu peran fatwa MUI. Jadi fatwa-fatwa MUI gitu. Fatwa itu sebetulnya bukan merupakan hukum positif, tetapi juga berpengaruh cukup besar bagi peraturan Islam di Indonesia. Misalnya kayak fatwa haram merokok, kemudian riba, dan juga vaksin halal dan yang lain-lain seperti itu. Kemudian otonomi daerah dan implementasi syariat Islam, contohnya seperti di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh itu kan diberi kekhususan oleh pemerintah pusat itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh. Jadi Aceh itu dikhususkan dan diatur oleh undang-undang untuk menerapkan konun jinayat, yaitu hukum pidana Islam seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.